Mana ini? Jenengan minta berdiri nopo duduk? Yo wis lungguh, ayo. Kotaan nanti jangan jalan dulu sebelum kula komando nggih, Mbak. Mbak kotak-kotaan. Nggih. Nggih, sudah duduk semuanya. Ayo anak-anak duduk anak-anak. Napa nek basa ngapake duduk napa? Jagong, ayo jagong. Ayo gong. Masya Allah. Ayo cepetan foto dhisik cepetan. Ayo foto. Sampun? Sampun dereng? Pun apa dereng? Oh dereng ae. Napa? Maju. Sudah? Sampun? Ayo cepetan. Sampun? Lenggah mawon, lenggah mawon. Sampun nggih. Sampun nggih. Lenggah saja, lenggah saja. Lenggah saja sebenarnya. Lenggah mawon. Sampun nggih? Sampun. Oke, jajal kula mulai. Assalamualaikum. Nyon tolong sebelah kanan jenengan tertipakan rumiyin biar suaranya kula tidak kalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik bemo ketemu kenek. Wih cakep, ayo naik bemo ketemu kenek. Wis ketuman senek. Durung. Niki sampun? Sebelah mereka? Sampun sedaya? Dereng? Dokter dereng? Ikan hiu, ikan lohan? Kasihan. Memang sedaya harus tertib dulu biar suarane kula kepirang. Biar suaranya kula tidak balapan dengan jenengan sedaya. Ngaten nggih? Kula ingatkan kembali HP-nya jangan tinggi-tinggi. Yang pertama kasihan yang belakang. Yang kedua kasihan mangke tukang shootingnya mangke hasilnya tidak estetik karena ketutupan HP-mu. Begitu nggih?
Sallu ala Nabi Muhammad. Napa? Oh, ngoten. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, sesepuh pinispuh, para bunyai, para kiai ingkang kawula takzimi, kawula taati, serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kawula hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, tamu undangan ingkang tumut hadir sak menika. Ingkang kawula hormati Bapak Kiai Haji Nur Hasan, ingkang kawula hormati Bapak Kiai Haji Mustolih, ingkang kawula hormati Bapak Kiai Siswandi, Bapak Kiai Jauton, Bapak Kiai Imam Bukhari, ingkang kawula hormati Bapak Camat Karang Sambung. Bapak Camat hadir nggih? Punipun? Nggih. Ingkang kawula hormati Bapak Polsek Karang Sambung, ingkang kawula hormati Koramil Karang Sambung, ingkang kawula hormati Kepala KUA Karang Sambung, ingkang kawula hormati Ketua Nahdlatul Ulama Kecamatan Karang Sambung, ingkang kawula hormati Ketua Muslimat Kecamatan Karang Sambung, ingkang kawula hormati Kepala Desa Langse, pokoknya kula kepengin langse. Langse. Ingkang kawula hormati Kepala Desa Langse beserta perangkatnya, yakni seperangkat alat sholat dibayar tunai. Ingkang kawula hormati Takmir Masjid Miftahul Iman niki. Ingkang kawula hormati Gus Fauhan Fawaki SIP MM saking Pondok Pesantren Al-Kahfi Solamangu. Ya sabar. Somalangu. Ingkang kawula hormati Bapak Haji Pawit anggota DPRD Kabupaten Kebumen. Ingkang kawula hormati segenap panitia Isra Mi'raj Desa Langse. Leres nggih. Ingkang kawula hormati sedaya para bapak ibu ingkang dimulyakaken kalian Allah. Ditungakno ga ono sing amin blas. Pertama, yang paling utama, alhamdulillah kita bisa bertemu yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Ki sedaya sehat kabeh nggih? Alhamdulillah. Ini keberapa kalinya kula kesini? Hah? 1. Pertama kali. Pantesan. Iya. Kaget ya ada orang manis kayak saya ya. Mugi-mugi sedaya pinaringan sehat walafiat. Saya yakin di antara banyak orang yang hadir di sini, ini ngapunten pasti ada 1 atau 2 yang sebenarnya awake sakit, tapi saking kepengine hadir, saking kepengine tabarukan memaksa untuk berangkat. Semoga sing sakit-sakit diparingi sehat. Sing sehat ya tambah sehat. Amin Allahumma.
Amin. Saya itu ikut bahagia sekali pengajian di sini. Alhamdulillah yang hadir ini insya Allah berapa orang? Oh ribuan ya? Heran kula. Niki urip kabeh nggih. Alhamdulillah insya Allah urip kabeh nggih. Karena ngapunten banyak orang yang hidup tapi pada hakikatnya mati. Kok bisa kula bilang seperti itu? Banyak sekali orang jasadnya hidup tapi hatinya mati. Maksud dari hati yang mati itu bagaimana? Hati yang mati itu ya ati sing gak urip. Ati sing gak urip niku ati sing mati. Ati sing mati niku ati sing gak urip. Ati sing gak urip niku ati sing nggih wis gak apa-apa cek padha gendenge kabeh. Kalau di sini basa gendeng apa gendeng? Hah? Gemblung. Oh di sini bosnya gemblung. Kok kayak suara apa gitu ya? Orang yang hatinya mati itu berarti tidak ada setrumnya. Wong sing atine mati niku berarti ati sing gak ono setrume. Ibarat kata lampu, nek ono lampu, ono cop-copane lampu niku jenenge napa nek temriki? Setrume lampu ini loh untuk ini kan lampu. Nah, iki wadahe. Cutian. Pitingan. Nah. Ibarat kata lampu kalau diencepkan, dicolokkan ke pitingan, tapi tidak nyala, tidak bisa nyala, berarti pitingane gak ono setrum. Setrume. Iya. Oh alah, geng. Saya tadi tanya kali orang yang jemput kula, niki mangke ngapak napa mboten? Bahasanya, nggih ngapak tapi nggih mboten napa-napa mboten ngapak. Nggih, cuman kadang-kadang orang ngapak kali basane kula kan ada perbedaan, ngoten lho nggih. Jadi kemarin itu pas kula beberapa hari ngaji di Tegal kan nggih ngapak nggih. Ketika kula ngaos di Tegal, ternyata kula keperosot ngomong jorok. Yang di Surabaya itu bukan bahasa jorok. Ketika saya ucapkan itu ternyata bahasanya jorok. Semuanya kaget. Kok ngomong jorok? Ternyata karena memang bahasanya yang berbeda. Jadi nanti kalau misalkan ada perbedaan bahasa atau bahasa-bahasa kulo yang ternyata memang tidak pantas diucapkan tenggene basa ngapak, jenengan maklumi mawon karena memang bahasanya berbeda. Ngoten nggih Bu nggih? Jadi tetap jangan lupa mengucapkan alhamdulillah. Isok ngaji alhamdulillah. Sok sembayang alhamdulillah. Sok silaturahim alhamdulillah. Keluarga bahagia alhamdulillah. Salawat salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Monggo kita buka dengan waosan. Mangke dereng aman-aman. Mangke kula kode nggih, mangke kula kode. Niki grup napa namine? Qasidah Putri An Nisyaf Hidayah. Oh, Qasidah Putri wedok sing main nggih. Oh niki nggih wedok. Ya Allah cek ayu nih sampean. Operator mic volume aku. Mic volume naik lagi nggih, biar tidak terlalu dekat kali lambe ini bibir kula. Tetap ucapkan alhamdulillah. Malih lagi niki suaranya. Mboten niki lho volume. Sedaya
monggo mau sholawat khusus sholawat niki kula mboten usah diiringi, mboten usah dibakingi, bene cek suarane tiang-tiang mawon kalih kula ngoten nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Nek tiang kok atine urip dalam kondisi apapun, sesusah apapun dijak maca sholawat tetep maca sholawat. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Monggo. Ilahi sallimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammi. Sekapunten. Kotak infak jangan-jangan dulu nggih. Jangan jalan dulu. Maksudnya ben sedaya fokus tenggene kula rumiyin. Mangke ngentosi kula komando nggih. Nggih. Mangke wonten wektale piyambak. Dados pas wekdal sholawatan sedaya mau sholawat kelawan khusyuk. Saged nggih? Ilahi sallimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa minhum ma bi ahlil bad riya Allah. Monggo. Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi-mugi barokah waosan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat. Sing gak ada utang mugi-mugi lunas utange. Sing ngamine banter utange tambah akeh. Kula yakin, saya yakin yang hadir di sini semuanya kepengen rezekine lancar kabeh nggih Bu nggih. Ngapunten. Kula ingatkan bahwa donya gak digawa mati. Kula elingno donya gak digawa mati. Kenapa bisa kula ngomong seperti itu? Apakah jenengan pernah melihat orang jualan pentol mayit? Jualan pentol? Tidak pernah. Apakah jenengan pernah melihat mayit kok dodolan tahu tek? Tahu tahu tek? Gak tahu. Tahu tek itu ya tahu tek. Makanya sebelum kula berbicara tentang Isra Mi'raj, kula ilingno riyin bahwa dunya gak digawa mati, duit gak digawa mati, harta tidak dibawa mati. Jenengan nek mati sampun sedo, kita semua pasti mati. Ketika kita sudah mati, yang kita butuhkan cuma satu, nopo? Dungo.
dungo. Gak tahu dungo. Dungo itu oh, donga. Ya, donga. Volumenya malih. Volumenya malih niki. Ya, memang nada bicaranya memang harus seperti itu ya. Ya. Satu-satunya yang diinginkan oleh orang yang sudah meninggal adalah donga. Hanya doa yang diinginkan orang-orang yang meninggal. Ada orang yang bilang doa itu tidak akan sampai kepada orang-orang yang mati. Ngapunten, doa itu sampai kepada orang yang mati. Kalau ada orang yang bilang doa tidak akan sampai kepada orang yang mati, tetap sampai. Kenapa kalau bilang tetap sampai? Kalau doa tidak sampai kepada orang yang mati, tidak mungkin ada yang namanya sholat jenazah. Adanya sholat jenazah itu karena memang orang yang mati itu butuh donga. Jangan guyu. Aku sudah berusaha ngomong donga ini. Oke, baleni mak. Oh enggak ya? Ada-ada saja wong langse. Doa itu ternyata sampai. Makanya ketika sholat jenazah di takbir ketiga ada bacaan Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampuni dia, warhamhu, rahmati dia. Minta ampunan untuk orang-orang yang sudah meninggal. Hanya doa yang dibutuhkan. Makanya jenengan kita dianjurkan biasanya kalau lewat kuburan, lewat makam itu dikengken ngucap salam, ya Bu nggih? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kenapa? Ya dalam rangka mendoakan orang yang meninggal. Assalamualaikum. Orang-orang yang di kuburan itu juga nyaut. Tahu nyaut? Nyaut itu jawab. Nah, dulu sahabat itu ada yang tanya kepada Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi, kenapa sih kok kita disuruh salam ketika lewat tenggene kuburan, ketika lewat tenggene makam? Terus manten-manten Kanjeng Nabi niku meneng mendel mawon. Mendel setelah itu orang sahabat ini tanya lagi, apakah mereka mendengar? Hal hum yastami'un, hal hum yajibun? Apakah mereka mendengar? Apakah mereka menjawab? Kanjeng Nabi jawab, hum yastami'un, hum yajibun. Mereka mendengar, mereka menjawab. Kabeh sing nanggone makam iku kerungu, mendengar dan menjawab. Oh, menjawab nggih Kanjeng Nabi. Iya, mendoakan kita balik. Makanya nek liwat nenggane kuburan dikengken muni assalamualaikum ya ahlal kubur. Ada cerita Bu, ada suatu cerita seorang kiai. Jadi kiai ini penggaweannya itu apa ya? Kiai ini tuh kebiasaannya memang menjadi musafir. Biasanya tenggene perjalanan. Nah, jadi sukanya ikut tenggene perjalanan. Jadi sehari itu bisa lewat kuburan itu 3 sampai 4 kali. Kiai niki itu sehari bisa 3 sampai 4 kali lewat kuburan. Ngapunten, ketika kiai ini di dalam mobil, ketika di dalam mobil, ternyata kiai ini mobilnya kesandung jeglongan. Apa jeglongan itu? Sami jeglongan nggih. Yeah. Mobilnya itu sampean rek. Mobilnya ini kesandung jeglongan. Jegluk, setelah itu kiai terbangun. Ketika kiai terbangun, ternyata kiai ini sekilas melihat ini loh, apa yang tenger itu loh. Nisan. Kalau boso ngapak napa? Maesan. Baesan. Paesan. Ternyata ketika membuka mata, kiai ini melihat paesan
Paesan dilihat kiai langsung kaget. Ya Allah, langsung ngomong assalamualaikum ya ahlal kubur. Setelah itu kiai ini dijawil kali supire, ngapunten yai niku wau kuburan Cina. Karena kiai ini, oh ya nggak apa-apa. Terus sopirnya tanya, apakah kuburan Cina itu mereka juga menjawab yai seperti kita ke kuburan-kuburan orang-orang biasa. Loh jawab, kuburan Cina itu meskipun orangnya Cina itu tetap bisa menjawab. Kita ngomong assalamualaikum ya ahlal kubur, kuburan Cina nggak jawab hayya. Oh ya orang salah alamat Ternyata doa yang kita panjatkan, doa yang selalu kita ucapkan itu nyampe kepada orang-orang yang sudah meninggal. Kita mati gak nggawa donya, harta tidak dibawa mati. Orang yang sudah meninggal yang dibutuhkan cuma satu, nopo? Donga. Nopo? Donga. Dungo tok. Makanya Kanjeng Nabi nate sanjang irhamu mautakum bis sodakoh. Jenengan kalau kepingin ahli kuburnya ini dimaafkan dosa-dosanya, bersodakohlah untuk orang-orang yang sudah meninggal. Sodakoh untuk orang-orang yang meninggal itu boleh? Boleh. Ya Allah saya niatkan sodakoh ini untuk orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh. Ya Allah saya niatkan sodakoh ini untuk anak saya biar anak saya solih-solihah. Boleh. Ya Allah saya niatkan sodako ini untuk kebaikan saya, semoga saya diberikan tambah kebaikan di dalam hidup saya. Boleh. Nah setelah ini akan ada pahala berjalan, langsung mencep. Akan ada kotak infak berjalan, minta tolong diisi nggih. Biasanya orang sini kalau ngisi kotak infak berapa? Saikhlasnya. Saikhlasnya itu ya 1000. Sodako itu nggak apa-apa, nggak ikhlas, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ayo saya ulangi sekali lagi, sodako nggak ikhlas nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sodako ikhlas nggak penting, yang penting banyak. Loh kok gitu Neng, kalau nggak ikhlas gimana? Nanti nggak diterima. Diterima. Jadi gini Bu, konsep sodako itu memang awalnya nggak ikhlas, dipaksa. Misal saya nggak ikhlas, ya Allah sodako 100.000, paksa 100.000. Setelah itu sambil belajar ikhlas. Sama halnya jenengan ketika sholat, Mbak nggak sholat Mbak? Enggak, saya nggak sholat karena nggak bisa khusyuk. Menunggu khusyuk lo kapan? Paksa sholat sambil belajar khusyuk. Sama sodako, paksa sodako sambil belajar ikhlas. Tapi tak lihat orang sini insya Allah loman-loman semualah. Karena orang medit itu punya ciri-ciri tertentu. Apa ciri-ciri orang medit? Pakai kerudung kuning. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi sodako harus dipaksa. Awas loh nggih. Saya minta tolong untuk yang pegang kotak infaknya jangan dilepas. Jangan dilepas kayak tadi. Jadi kotak infak jangan sendiri mboten. Jangan dilepas, kotak infaknya tetap dipegang dan dilihat. Kalau ada ibu-ibu yang gelangnya besar ngisi 2.000, minta lagi. Sodako harus dipaksa. Ngoten nggih Bu nggih? Jajal iki endi sing gelange gede-gede nggih. Bu, apalagi biasanya sing longgoe kursi ku duwite akeh. Biasane sing longgone kursi duwite akeh nggih Bu nggih? Berarti nek ngisine gak akeh yo isin. Karena biasanya orang yang duduk kursi itu orang-orang penting. Nah, nek wong gak penting ya selonjoran. Ya gak apa-apa. Gak apa-apa. Sallu ala Nabi Muhammad.
Nah, nanti awas loh nggih, diisi dengan sebaik-baiknya uang. Siap? Siap nggih? Awas tak delok saka kene. Ngisine titik jaluk maneh. Shallu ala Nabi Muhammad. Nanti sekalian ada ini ki bagi berkat buat yang dereng angsal ngoten. Sing lungguh kursi ngisine sing akeh. Sluku sluku pada menyang Solo oleh payung muda suku suku Cek tak delok dhisik. Semuanya lihat ke arah sana. Jajal delok iku ngisi piro iku. Sirama menyang Solo 2000 yen obah medeni bocah yen urip sergap ibadah jenengan kali sholawatan nggih ayo sluku sluku
nggih sampun. Sampun dereng. Empun. Endi gak delok aku. Niku yang di dalam jangan sampai kelewatan niku sing singitan ning singitan. Nah, sing sembunyi di balik. Nah. Bangga. Allahumma cukupono luberono. Keluarga sehat kabeh. Amin. Beras akeh, duwe akeh. Beras akeh, duwe akeh. Amin. Kanggo sanggup lunga kaji. Barokahe Kanjeng Nabi, muga sing durung ndang rabi. Amin, amin, amin. Muga sing jomblo ndang rabi. Sik jajal, Pak, sing beto kotak infak. Pak, mriki. Jenengan sampun rabi dereng. Sampun. Nggih, nyuwun tenggene niki asisten kula duit. Muga sing jomblo ndang rabi, sing tuwa ndang cepet. Salatan Allahumma ala sayyidina Muhammadin al-kama fil bilad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma zaman akhir monggo ngakeni dzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Zaman akhir monggo ngakeni dzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rezekine ditambahi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Allahumma
kasih karena tidak tepuk tangan. Telat. Sampun ngisi sedaya? Ngisi piro? 2000. Sing ngisi akeh tak dongakno mlebu swarga dhisik. Sing ngisi mok 2000 tak dongakno. Sing ngisi 2000 tak dongakno mlebu swarga tapi enggak ngintip tok. Mugi-mugi sedekah kita sedaya dados amal jariah kula jenengan. Ngoten nggih? Jadi ngapunten kalau uang sedekah ini, kalau uang niki langsung dihitung napa mboten? Langsung dihitung nggih? Kayak jajal dihitung, mangke kita tahu jumlahnya berapa biar aku tahu modelmu ini wong loman apa wong medit. Dados ngeten pada malam hari iya ya siang. Pada siang hari ini niki dalam rangka acarane peringatan Isra Mi'raj. Leres nggih? Dadi Isra Mi'raj itu apa sih, Bu? Isra Mi'raj niku napa? Halah karo pokoke budal, ngoten nggih? Nggih gak apa-apa. Ternyata Isra Mi'raj itu perjalanan Kanjeng Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah itu langit pertama sampai langit ketujuh Sidratul Muntaha. Kalau Isra, awas nggih, tengeri. Niki serius iki. Engko maneh, serius sik. Kalau Isra itu perjalanan Kanjeng Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu namanya Isra. Masjidil Haram niku teng pundi? Mekah. Masjidil Haram teng pundi? Niki sing dereng nate teng Mekah angkat tangan tak dongakno. Oh iya, sing angkat tangan tak dongakno nang budal. Pun daftar. Ih, berkata gede nemen. Jadi dulu itu Bu, saya kalau pengajian di area Jawa Timur. Jadi dulu saya kalau pengajian ya mboten Jawa Tengah, ndak sampai Jawa Tengah. Biasanya Jawa Timur. Berkata ya segini-segini kula bawa pakai sepeda motor. Tahu sepeda motor? Kalau bahasanya orang apa sepeda motor itu apa? Motor. Hah? Gondang? Honda? Honda? Tidak peduli mereknya pokoknya. Jadi Rian kalau pengajian itu bawa kayak gini. Biasanya kalau pengajian itu kalau dapat kayak gini segini 2, 3. Itu bawa sepeda motor, Bu. Oh, jadi kayak gitu. Ngapunten nggih panitia itu sampai kasihan sama saya. Ya Allah, Neng, mana mobilnya, Neng? Enggak punya, saya punyanya sepeda motor. Untung saja saya sudah ikut pelatihan membawa berkat. Jadi berkat-berkat kayak gini bisa saya bawa pakai sepeda motor. Tapi panitia, sekarang saya bawa mobil. Enggak, saya enggak minta. Saya mek ngomong tok, saya bawa mobil. Isra itu perjalanan Kanjeng Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu namanya Isra. Ngapunten, perjalanan Mi'raj itu perjalanan Kanjeng Nabi dari langit pertama sampai langit ketujuh Sidratul Muntaha. Itu namanya perjalanan Mi'raj. Napa, Bu? Mi'raj. Setelah itu Kanjeng Nabi kembali lagi ke Masjidil Haram dan itu ditempuh dalam waktu tempo cuman 1 malam tok. Sakwengi mawon 1 malam saja. Kalau dicoro akal, coro dinalar, nggak masuk akal. Kok bisa perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dari langit pertama sampai langit ketujuh Sidratul Muntaha ditempuh dalam waktu tempo 1 malam? Gak mungkin. Gak ada yang percaya pada waktu itu. Dan peristiwa itu terjadi di bulan Rajab. Ngapunten, saya ingin tanya, jenengan bulan-bulan Hijriah sudah hafal semua?
Hafal nggih? Ayo coba-coba. Ayo. Muharram, Rabiul, Jumatil, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Dzulmain, Dzulgembul. Di sini ada namanya orang Dzulgembul. Jadi ngeten Bu, bulan Rajab ini, di bulan Rajab kula jenengan dianjurkan untuk memperbanyak amalan karena semua amalan dilipat gandakan menjadi 2. Pahala semua amalan dilipat gandakan menjadi 2. Bu, ngapunten, yang tadi saya cuma bercanda nggih, jangan dibawa pulang. Engko nang mau jarene wulan-wulan niku ana sing jenenge Dzulmain, Dzulgembul. Itu enggak ya? Enggak, jangan dibawa pulang. Yang dibawa pulang tadi sampai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sudah sampai situ saja. Dados ngeten, ketika di bulan Rajab semua amalan pahalanya dilipat gandakan jadi 2. Bukan hanya pahala, tapi dosa itu juga dilipat gandakan jadi 2. Makanya ketika jenengan melakukan sesuatu, dosa yang biasa jenengan lakukan, dosa yang biasanya jenengan lakoni, itu ketika di bulan Rajab mulai dihati-hati, karena dosanya bisa berkelipatan menjadi 2. Awas nggih. Makanya kula jenengan diajari, insya Allah semuanya sudah tidak asing dengan doa yang diajarkan langsung kali Kanjeng Nabi. Doanya pripun? Allahumma barik lana fima rozaqtana. Lembarean ngowo kabeh. Ayo, jadi gini biar gampang. Allahumma afi wa balighna waghfir lana. Sampun hafal nggih? Saya yakin semuanya hafal. Yang enggak hafal monggo mulai belajar. Karena ngapunten, jenengan tidak bisa tidak perlu memilih amalan-amalan yang sulit, tidak perlu memilih amalan-amalan yang susah. Daripada tambah bingung, mending amalan-amalan yang gampang. Seperti Allahumma barik lan. Nah, itu diwoco terus. Nyetir Allahumma, masak Allahumma, nyetrika Allahumma, nyetir Honda Allahumma. Leres Honda kan ya? Ki endorse. Jadi pilih amalan yang baik-baik. Apalagi niki diadakan acara Isra Mi'raj, dikumpulkan semua orang ini ketika membaca Allahumma barik. Niki insya Allah diijabah kali Gusti Allah. Bukan doa jenengan, bukan doa kula. Bisa jadi di antara orang di sini itu yang diterima doanya cuma 1. Tapi wong sakmene kae gak diterima, katut keterima kabeh. Oh, paham nggih? Kula nggih basa Jawa ngoten nggih? Paham, wis nggih basa Jawa wae lah. Sakmenten katahe gak diterima kalih Gusti Allah, wong siji diterima kalih Gusti Allah, wong sakmene kae melu katut diterima kabeh. Melu katut. Katut itu kegawa, ya kegawa kabeh ikut diterima semuanya, sama kayak sholat. Makanya jenengan jangan kemalan, tahu kemalan? Ojo gaya sembayang dewe. Karena apa? Sholat kita sendirian, kulo yakin, apalagi sholatnya orang langse, apalagi sholatnya orang langse. Ini saya yakin 99,9% ngelamun. Ayo, nggih napa mboten?
Kalau ketika niat saya yakin enggak. Usolli fardhus subhi, fardhud duhri ya, fardhud duhri 4 rakaat. Allahu akbar. Ketika iftitah kabira walhamd udan maning. Aduh. Mayoritas orang kalau sholat itu ngelamun, nggih napa mboten? Sujud, ya Allah kelambiku. Sami Allahu liman hamidah, klontang kucing. Ayo nggih napa mboten? Mayoritas ngelamun, tapi kalau jenengan sholatnya berjamaah, kalau jenengan sholatnya bareng-bareng, ada yang diterima 1, semuanya kegawa. Leres kan nggih? Iya kegawa. Kabeh kegawa. Sama halnya sholat, maka sholatnya imam dan sholatnya makmum itu saling menyundang. Saling menyundang itu saling menolong. Tapi kalau makmum itu kan tidak ada syarat tertentu. Jadi semua orang bisa jadi makmum. Makmum itu bebas, tidak bisa ngaji boleh jadi makmum. Mboten saged sembayang bisa jadi makmum. Sholat diam tok ketika jadi makmum niku tetap sah. Makanya ketika orang baru masuk Islam itu dianjurkan selalu ikut jamaah karena belum bisa bacaannya. Karena apa? Yang bertanggung jawab ketika jamaah adalah kalau orang mau jadi imam itu tetap ada syaratnya. Harus apa? Harus pinter. Harus pinter itu maksudnya ngerti apa saja yang tidak boleh dilakukan ketika sholat, apa saja rukun-rukunnya sholat, harus pinter. Sama halnya ketika jenengan memilih pemimpin. Ketika jenengan milih pemimpin ada syaratnya. Nopo? Pinter, ngerti, paham. Apalagi niki zamannya pemilu, nopo malih niki waktale pemilu, jenengan jangan sampai tukaran gara-gara beda pilihan. Awas nggih. Saya ingatkan kembali, mau pilih nomor 1, 2, 3 boleh. 4 boleh. 4 siapa? Kulo. Boten. Ndak, maksudnya itu jangan sampai kita bertengkar gara-gara beda pilihan. Di Surabaya itu ada Bu, orang sampai sekarang itu belum akur. Sejak kapan? Sejak 10 tahun yang lalu pemilihan Jokowi Prabowo. Sampai sekarang belum akur. Akur itu ya akur. Pokoknya sampai sekarang itu masih encap, plorak, seledat, sampai sekarang. Kan gak enak ya Bu nggih? Akhirnya terjadilah perang dingin. Maksudnya nopo? Ketemu gak enak. Jenengan kalau punya masalah sama orang, ketemu kan gak seneng ya Bu nggih? Ketemu karo wong gak seneng wayahe pengajian, aku tak budal kari-kari ben gak ketemu wonge. Ternyata wonge ya budal kari-kari. Wonge nanggone ngarep oma, enggak aku gak ngarep oma, buka lawang. Ana wong iku. Akhirnya lewat buri. Padahal buri got. Ya kecegur. Gak paham jenengan nek basa ngeten nggih. Oh paham. Kejegur itu apa? Kecemplung. Hidup kalau punya masalah dengan orang, punya iri dengki hati, jangan harap jenengan tenang. Bahkan kalau jenengan punya benci sedikit pun dengan orang, dengar kendaraannya wis males. Ayo, nggih napa mboten? Ana bedes menang di bedes. Tahu bedes? Bedes itu ketek. Ketek itu monyet. Nggih, monyet kera. Monyet itu ya kayak gini lah contohnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya ngapunten, itu doa itu saling menyundang. Kalau doa bersama-sama itu sudah pasti diijabah, sudah pasti diterima. Makanya jangan kemalan, ojo kemalan sholat dewe, sholat atau bareng-bareng, sholat jamaah. Ngoten nggih Bu nggih? Kira-kira kalau di masjid sini, kira-kira biasanya kalau sholat subuh jamaahnya juga penuh kayak gini. Oh iya, oh masya Allah, iya. Kalau dohor juga penuh sampai keluar gini. Oh masya Allah, iya. Asar juga sampai melebar ke sana-sana. Oh
Masya Allah, iya, nggak percaya belas aku. Ternyata sholat itu saling menyundang. Kita sholat jamaah itu Bu, diundang kali Gusti Allah. Diundang 5 waktu dan diberi jatah masing-masing 27 derajat. Nek jare wong ngapak 17. Ayo bener tak gak? 17 derajat, 27 derajat diundang. Orang kalau diundang dapat 27 derajat terus mau datang itu berarti orang waras. Orang ketika ada pengumuman, misal Pak Camat pengumuman bagi warga Karangsambung yang besok pagi-pagi datang ke rumah saya masing-masing akan mendapatkan uang 1 juta rupiah. Terus jenengan datang ke rumahnya Pak Camat berarti wong waras. Paham nggih? Lah jenengan saya pengen dapat uang 1 juta dari Pak Camat tapi nggak mau ke rumahnya Pak Camat berarti wong ora waras alias gemblong. Napa? Gemblong kan ya? Gemblong. Orang dikasih terus datang berarti wong waras. As-sholatu khairum minan naum. Kira-kira wong langse iki akeh sing sholat, budal sholat apa akeh sing turu? Berarti wong langse wong paham? Kenapa sih kita kok kadang itu berat? Budal sholat itu abot. Lapo sih kok abot? Karena tidak merasa butuh. Karena tidak merasa membutuhkan. Ngapunten, kalau misalkan ada pengumuman seorang yang adzan. Pengumuman bagi siapa saja yang besok ikut jamaah sholat subuh di masjid, maka masing-masing akan mendapatkan uang senilai 27 juta rupiah. Udan terus beldek banjir budal apa mboten? Mencene mata duitan kabeh. Karena merasa butuh. Kita nggak datang kenapa? Karena nggak merasa butuh. Kadang-kadang orang itu pujian apa biasanya nek Jawa niku Bu? Pripun saya muslimin muslimat monggo jamaah salat. Mboten semerap nggih? Oh nggak tahu. Ganjaranipun 17. Nah, 17 derajat. Ngono gak tambah budal nang masjid. Bah 17, bah 18. Karena tidak merasa butuh. Apalagi perintah sholat ini langsung dari Gusti Allah tenggene Kanjeng Nabi tanpa perantara. Ketika Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi kan dari langit pertama sampai langit ke-7, dari langit pertama sampai langit ke-7 Sidratul Muntaha, Kanjeng Nabi mendapatkan perintah langsung dari Allah. Kalau perintah zakat, perintah puasa itu melewati malaikat Jibril. Tapi kalau perintah sholat ini langsung dari Gusti Allah tenggene Kanjeng Nabi. Makanya saking pentingnya sholat. Ibu-ibu jamaah mriki sholatnya jangkep napa bolong? Jangkep napa bolong? Jangkep nggih? Nah, jangkep bolongin apa buntune? Insya Allah jangkep kabeh. Mugi-mugi setelah pengajian sholatnya jangkep kabeh. Amin Allahumma. Ngapunten, manfaatkan waktu jenengan sebaik mungkin. Mumpung sik sehat, mumpung sik kuat. Kadang-kadang kita itu harus ditegur terlebih dahulu Bu. Kita harus dikasih masalah terlebih dahulu, dikasih kondisi yang tidak enak terlebih dahulu, baru sadar. Kula ceritani. Mas volume munggah maneh. Purun tak ceritani mboten? Purun. Jadi niki ceritanya saya dapatkan ketika saya umroh kemarin. Jadi baru beberapa waktu lalu kula niku pulang umroh. Jadi ketika umroh itu kan ada yang namanya mutawif. Mutawif niku napa? Mutawif itu pembembeng.
Jadi kalau jenengan umroh itu sudah pasti ada pembimbing yang di sana yang ngajarin jenengan, yang nanti umrohnya bagaimana itu ada mutawifnya. Jadi saya itu kebetulan akrab dengan mutawifnya dan sering cerita-cerita. Beliau ini tiba-tiba ceritanya diambil dari Kairo, Semerap Kairo. Kairo niku tetangganya Langse. Kairo niku tenggene Mesir. Tenggene pundi Bu? Mesir. Suatu ketika cerita ini kalau dapatkan dari Ustadz niki cerita. Jadi di Kairo itu pernah ada seorang pemuda laki-laki yang tiba-tiba mengalami kecelakaan parah. Bu, namanya juga kecelakaan. Masa kecelakaan curut? Kan itu bukan kecelakaan. Terjadi kecelakaan yang sangat parah waktu itu sampai di mana pasien laki-laki ini kakinya patah. Dia harus dirawat sampai sembuh. Dan itu membutuhkan waktu bertahun-tahun. 3 tahun lamanya lari niki nggak sembuh-sembuh. Belum sembuh-sembuh. Kok bisa nggak sembuh-sembuh? Kenapa tidak bisa sembuh-sembuh? Karena memang saking parahnya kakinya. Kakinya itu sampai digantung ke atas. Tahu lah nggih, orang kalau sakit kakinya terus digantung ke atas gitu loh. Ora iso tak praktek nak. Pokoknya ngono lah. Kakinya di atas, kakinya ditaleni, ditalikan ke atas, di gips gitu loh. Nah, ketika pada saat itu ada seorang syekh. Seorang syekh ini punya keistiqomahan. Istiqomahnya apa? Syekh ini setiap minggu suka sekali nyambangi orang sakit. Nyambangi orang sakit itu menjenguk orang sakit. Jadi setiap minggu syekh ini keliling rumah sakit. Pintu-pintu didok tok 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 tok. Assalamualaikum. Tok tok tok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Semuanya dijenguk kali syekh sampai pada waktu di mana syekh ini sampai ke tempat pemuda ini. Pemuda ini diparani kali syekh. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya syekh. Engkau datang lagi syekh? Iya, aku datang. Setelah itu syekh duduk di sebelahnya orang yang sakit ini. Syekh bilang, sabar ya Le. Kalau di Surabaya panggil anak laki-laki itu Le. Kalau di sini Nang. Sabar yo Nang. Nang itu apa Bu? Oh lanang. Oh nggih. Kalau di Surabaya Le, Tole gitu. Kalau di sini Nang, lanang. Sabar yo Nang. Ujianmu iku gawe ngangkat derajatmu. Ujian yang kamu alami ini itu untuk mengangkat derajatmu. Penyakit yang kamu alami ini, musibah ini iku untuk mengangkat derajatmu. Anak lanang iki nangis Bu. Nangisnya luar biasa. Enggak, aku lo gak minta es. Mboten, saya gak minta es. Ini sudah cukup. Cuman biasanya ya dapet. Es. Ya Syekh, engkau bilang bahwa sakitku ini mengangkat derajatku. Tapi sesungguhnya aku juga bersyukur. Sesungguhnya juga aku senang. Karena sakit ini 3 tahun aku tidak bisa kemana-mana. Jadi sebelum aku mengalami kecelakaan ini, aku orang yang suka membuat onar.
Aku suka judi, aku suka mabok-mabokan. Tahu mabok-mabokan? Di sini ada orang yang suka mabok-mabokan. Oke, mugi-mugi nang tobat. Aku tukang syuting. Iki tukang syutingnya wakil loh. Aku orang yang suka mabok-mabokan. Aku itu kelakuannya suka bikin onar dan suka bikin heboh masyarakat. Aku suka tawuran, tapi setelah aku sakit dan kakiku digips, aku akhirnya banyak waktu untuk beribadah. Dulu aku tidak pernah sholat, sekarang aku sholat jangkep 5 waktu. Bahkan aku juga melakukan duha. Ibu mereka duha apa mboten? Bahkan mboten. Nggih, kadang-kadang nggih mboten apa-apa. Aku bahkan melakukan duha, bukan hanya duha, aku juga tahajud. Aku bangun malam. Ibu-ibu di sini bangun malam? Bangun lapo? Pipis. Bangun malam, bangun lapo? Pipis. Ha, ketunggale. Bahkan aku bangun malam, aku tahajud, aku berzikir sepanjang hari. Dan 3 tahun aku tidak bisa bergerak. 3 tahun ini aku bisa menghatamkan hafalan 30 juz. Bukan hanya 1 juz, 2 juz, atau juz apel, juz mangga. Tapi 30 juz aku sudah hatam gara-gara penyakit, gara-gara sakit dan kecelakaan yang diberikan oleh Allah. Ngapunten, jangan menunggu kecelakaan. Ojo nunggu tiba, ojo ngenteni elek kondisine. Kadang-kadang kita kan nunggu jelek kondisinya, nggih Bu nggih? Nek ndonga, kadang nggih butuh, kadang nek ndonga jenengan nggih waktune nggih pas wayahe susah lagi ndonga. Ya yo nggih napa mboten? Nggih jajal tak takoni, kira-kira kira-kira donga niku lebih cepat diijabah ketika kita senang atau ketika kita sedih? Tak baleni maneh. Iki. Sebelah kene sing menek-menek iki ketek-ketek iki. Kira-kira doa lebih cepat diijabah ketika kita senang atau ketika kita susah? Coba regu A. Regu kenter-kenter nang kali. Kira-kira doa lebih cepat diijabah ketika kita senang atau ketika kita susah? Susah, mantep. Kira-kira doa lebih cepat diijabah ketika kita senang atau ketika kita susah? Regu B. Susah, mantep. Saiki regu C, wajah-wajah jemburis. Doa lebih cepat diijabah ketika kita senang atau ketika kita susah? Ternyata doa lebih cepat diijabah ketika kita senang. Orang usah keplok-keplok gak oleh hadiah. Kok bisa doa lebih cepat diijabah ketika kita senang? Ternyata karena tidak semua orang bisa melakukan itu. Ketika kita senang, kita cenderung lupa, kita cenderung lali. Oh, uang banyak, rumah banyak, harta berlimpah, kadanglah lali. Apa nek? Ngapain apa? Lalek. Kelalek. Kelalen. Ya. Jadi memang bosok ngapa itu ada gitu tau. Ketika kita senang, uang banyak, harta berlimpah, duit akeh, oh anake makmur semuanya, kadang kelale. Tapi kalau kita susah, hutang banyak, kontrakan belum bayar, SPP nunggak, baru ya Allah. Gak apa badan? Makanya ketika kita senang, langsung berdoa kepada Allah. Jadi peringatan Isra Mi'raj ini untuk pepeling. Pepeling itu apa? Pengingat. Pengeling. Pengeling-eling. Lah pengeling-eling.
untuk pengingat kita semua. Oh, peristiwa Isra Mi'raj ini, ya Allah, awas tiba, Bu. Ya bokongnya setengah nang kono, setengah nang kene. Nggih. Purun mriki mboten? Mau kesini mboten? Tak sangoni. Purun, oh disangoni nggih purun. Ya kesini. Nggih, mriki. Niku lewat sana, pelan-pelan. Monggo dikasih jalan. Nggih. Seakan Bu, bokongnya setengah nang kono, setengah nang kene oh. Mbak gendong anaknya, nggih nggak apa-apa, anaknya dibawa ke sini juga nggak apa-apa, boleh. Dikasih jalan, tolong dibantu Pak Banser. Ayo, kasih jalan. Nggih, tak kasih jimat dari sini ya Bu. Lu kok mular jenengan? Tahu mular, Bu? Mular itu nangis. Lah napa kok nangis? Ya jajal mike pundi mike setunggal. Niki pegang-pegang, cek. Jenengan napa kok nangis? Terharu. Nggih. Cek ya. Purun kula sangoni mboten? Purun. Mriki. Asmanipun Ibu? Lia. Ibu? Lia. Lia. Panjangnya? Panjang pun namanya. Enggak apa-apa. Aprilia Fatimatus Zahro. Wah, panjang sekali. Aprilia Fatimatus Zahro. Niki jenengan berapa? Usia berapa? 2 tahun 8 bulan. Duh. Oh ini, oh Yusuf. Gini, ngapak toh nggih? Oh, nggih. Iya, pakai bahasa Indonesia aja. Jenengan usia berapa? 22 tahun. Hah? Ya? Dua tahun sudah menikah dan aku 24 tahun. Ya Allah, dungakna aku ketemu jodohnya ya. Amin. Lah pemelu amin. Amin ngece. Mau tak sangani? Terserah jenengan mawon. Nggih pun gak jadi. Oh gitu, kenapa? Mbak Lia, kenal kula mboten? Kenal? Kenal siapa? Ning Umi Laila. Dari Surabaya. kenal kula dari mana? Dari HP. Dari? YouTube. Dari? YouTube. Oh YouTube. YouTube apa TikTok? YouTube. Oh YouTube. Nggih. Tepuk tangan untuk Mbak Lia. Jenengan kalau mau kula sangoni, nanti performnya yang bagus mangke kula tambahi. Perform nopo sakerso. Jenengan pengen nopo sholawat, surat pendek, apa menyanyi atau puisi, ceramah boleh. Nopo? Sholawat. Deretik Bu. Deretek. Bu. Ning, Bu Ning. Bu Ning. Ya udah. Ya Allah, apakah wajahku setua itu? Ayo. Napa sholawatan? Nggih. Nggih, ayo. Sholawatan Mbak Aprilia. Tepuk tangan. Sik, ojo. Sampean ki tugas sing ngiringi aku. Ayo. Bebas sembarang. Ala
papat Dane Min anut ing syariat kang dihir lisane alus ngendikane kapindo mulya akan ing wong tuwane. Oh, kalau ngapa itu jadi semuanya ya? Soleh iku Pak Badane syariat kang dilisane alus ngendikane kapindo mulya akeh ing wong tuane. Iya, memang gitu ya? Ya. Ya udah, berarti kalau saya sholawatan di orang ngapa kan bisa gitu, gitu. Ya udah. Tepuk tangan untuk Bu Aprilia. Pakai mic-nya. Pengen foto bareng nopo? Oh, boleh. Monggo. Ini untuk adiknya sayangku. Pegang sayang. Nggih. Sinten sing moto? Mau. Beli aja sendiri. Ya, sami-sami. Ya. Lisane alus ngendikane kapindo mulya akeh ing wong tuan. Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate ana. Hop, sesuk. Jenengan mau tasik semangat terus nggih? Sampai jam biasanya? Oke, sampai mau siang, sore, malam. Apa-apa? Ayo kita setujui buyarnya jam berapa? Jam 12? Jam 1? Jam 1 nggih? Tak hitung. Alamate anak soleh iku papat ba'dane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane. Oh, nggih. Nggih, enggak apa-apa. Ini anak bagi ibu yang anaknya hilang. Enggak apa-apa sayangku, enggak apa-apa. Oh, ibu Bu, anaknya Ical. Bu, anaknya. Yuk, sayang anak. Kemarin pas kula ngaji di Jambi juga ada anaknya hilang, Bu. Ibunya nyari neng kono kene gak ketemu. Akhirnya anaknya naik ke atas. Ketika naik ke atas dadak ini kan sandalnya kula. Dicuwili sandalnya kula. Terus kula umumkan akhirnya ketemu. Yo. Alamate anak soleh iku papat ba'dane mukmin
anut ing syariat kang dihen lisane alus ngendikane kapindo mulya akeh ing wong tuane alamate anak saleh badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngendikane kapindo mulya akan ing wong tuane salatan ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syai wa darati afata yajirat alamin ya uhailal judi wal karami. Bu, mau perjanjian sampai jam 1 kan ya? Berarti saya harus membuat jenengan semangat 1 jam lagi. Kulo minta usahanya bukan dari saya, bukan hanya dari saya, tapi juga jenengan juga. Ngoten nggih? Tangannya diangkat kabeh dudukno nek semangat. Ayo, ayo, ayo. Kaping 3. Lanjut. Saderenge kula ingin mengucapkan terima kasih untuk orang-orang yang bersedia meluangkan waktunya untuk membuat gambarku sing ayu dhewe iku. Nek rombongan saking pundi ya, Mbak? Hah? Wah. Pundi? Seboro. Seboro niku pundi? Oh. Oh, nggih. Alhamdulillah. Nggih, sampun. Total hasil pemaksaan iya, iki kelas nggih. 2000. Mendapatkan 8.553.000. Oh, geng. Mbak, sampean mau perwakilan ke sini ta? Oh, siji ae aja kabeh. Nggih, tak ganteni gawe ganteni iku. Iki ne. Bu, sing nyeluk aku, Bu, gak tak celuk mendukur. Ha, nggih, rene. Loro mboten napa-napa kali-kali. Maju ade sholawatan ya, Mbak. Oh, napa mike bisa ke sana enggak ya? Enggak bisa. Oh, maju wae. Awas, jangan menyadui jamaah ya, jangan menyadui. Awas, enggak boleh menyadui. Menyadui itu melindes. Tidak boleh menyandung pokoknya enggak boleh menyakiti jamaah. Awas, pelan-pelan. Pelan-pelan. Pokoknya jadi jamaah adalah prioritas nomor 1. Nah, was, gak oleh disadui. Jauh tak dari sini jauh tak? Jauh. Beda kecamatan. Jangan. Salaman Rining. Salaman. Iya, salaman. Ini tangannya halus banget. Kenapa, Mbak? Tangannya halus banget. Yo, ya ki perawan. Kita foto-foto disit.
padahal tinggung. Kuku. Tolong foto kena. Wis di foto kenapa urung? Wis. Maning aja kakek kok gawe batire. Wis. Ya, wis. Nyongan fan banget, Nyong ngefan banget. Siji maning nyong. Ih. Ya, wis apa urung? Wis. Lah melu. Wis, mari, wis balik oh. Ih jare Napa? ngoni. Mau disangoni? Sik. Nggih. Satu-satu ya. Iki kok sing kalem dhisik sing kalem iki ora kalem rono. Oke. Pakai mic-nya, Siapa namamu, Mbak? Pakai. Pakai mic-nya. Mboten nyala, pakai itu, ha. Rita. Rita Sugiarto, yuk nyanyi. Monggo Mbak, sakerso, pen mau apa? Nyanyi sakerso. Ya saya, ayo sembarang, ayo. Oh tiada terkira. Suaranya elek banget ya Allah. Enggak apa-apa, ya wes lakono sembarang, selawatan boleh, apa boleh. Aja selawatan lah. Oh, aja selawatan, ya. Ngomong. Ayo, monggo. Apa ya Mbak? Bebas. Jalukmu piye? Dadi piye? Aja ini. Enggak, wes ayo pen, ayo. Pen Apa yang bingung? Bingung, jek mikir. Bareng ya. Enggak, iki seje iki apa? Kan kita sedesa bareng. Enggak, iki sing kalem, iku sing kuraan kono dhisik. Ayo. Sembarang, ayo. Apa ya? Alamak. Lah kan iki isin. Ayo, sholawatan. Salatullah salamullah ala toha. Kan suaranya enak banget. Gak apa-apa dikancani ibu-ibu. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tepuk tangan untuk Rita Sugiarto. Wes, balik Mbak. Pun, balik, wes. Iya, sami-sami. Nggih salaman, nggih. Pun. Yuk, mari kita lanjutkan ngaji kita. Jadi sampai mana tadi, Bu? Jadi peringatan Isra Mi'raj. Mbak, pun sampean balik oh. Pun, mudun. Banyak nangis. Ketinggalan balik. Wes balik ya. Ayo, namanya siapa yang ini? Ibu Lasmini. Lasmini. Nama panjang? Lasmini tok. Oh, Lasmini Tok. Oh, iya. Nama Ibu Lasmini, nama panjang Lasmini Tok. Ibu Lasmini dari mana, Bu? Dari Seboro. Seboro. Nggih. Naik apa ke sini? Naik motor. Sepeda motor. Nggih. Honda. Nggih. Berapa orang rombongan? Rombongan banyak itu, Bu. Banyak. Nggih. Masya Allah, ini bikin sendiri nih. Tumbas. Oh, tumbas. Tumbas. Ini juga tumbas. Tumbas. Apa ini tulisannya? Gak bahaya ta? Oh gitu, oke. Ya wes, ayo. Sekarang khusus untuk Ibu Laksmini. Tok. Gak kata kau nyanyi. Wis pasti enak suarane. Gak jajal. Coba bacakan surat Yasin.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aja diwaca temen. Ayo. Kulhu. Ayo kulhu. Kul huwallah ya. Qul huwallahu ahad. Kul. Ayo. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tepuk tangan. Sudah, ayo kita lanjutkan ngaji kita ya. Jadi napa? Masa Mbak Rita disangoni kula mboten. Kula kan ngefans. Ayo. Kaping 3 asih. Ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur uga gawe becik. Kaping 4 Amal anut ing ilmune dadi tanggung jawab orang ngawurane. iku saking ulama. Aweh pitutur alamate bocah ingkang dadi jujur. Kok iso dadi cucur lho? Jujur ayo. Kang dadi jujur ayo. Ingkang dadi jujur. Muga-muga Kita. Muga-muga kita bisa ngelampahi. Iya. Dunia akhirat ketemu pilai. Mbak diguyu anakku. Napa? Pakai mic-nya. Munggah ning panggung ngono. Napa? Diguyoni anakku, make munggah ning panggung. Endi anake? Nak, sabar yo nak, makmu kayak ngene nak. Ya pun, tepuk tangan untuk Ibu Lasmini. Matur suwun, salim. Ayu banget. Napa? Ayu banget. Sampun. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula ingatkan kembali, nek jenengan gak iso jawab berarti jenengan gak paham. Perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu namanya perjalanan Isra. Kalau perjalanan Kanjeng Nabi dari langit pertama sampai langit ke-7 Sidratul Muntaha itu namanya ngoten nggih Bu nggih? Jadi perintah apa yang didapatkan kalih Kanjeng Nabi langsung dari Gusti Allah? Salat. Mangkane setelah pengajian ini salate digatekne. Ngoten nggih Bu nggih? Kalau di sini salatnya berapa waktu? Oh sama 5 ya. Biasanya jamaah di sini berapa orang kalau di masjid? Subuh. Gak mesti. Kadang gak ada, kadang hilang. Setelah ini ayo masjid diramaikan. Kalau bisa bagi yang meramaikan masjid ini anak yang muda-muda. Jadi yang adzannya itu Allahu Akbar, ngoten. Kalau di sini adzannya yang kedua apa yang pertama? Nek pertama ngeten. Allahu Akbar. Ini ke pertama. Sing kedua kira-kira sing adzan nang kene adzan sing pertama apa sing kedua? Setelah ini kula kepengin sing enom-enom ikut andil, yang muda-muda ikut andil. Karena sudah waktunya zaman berubah, diganti dengan yang muda-muda, bukan yang mambu kuburan seperti jenengan. Mboten, insyaallah sedaya tobat kabeh ngoten nggih. Jenengan kalau tahu ada lagu Salat
salat limang waktu wajib diamalno teneng saben pribadi muslim. Mboten semerap nggih? Enggak tahu. Rungkat kadang orang itu gampang ninggal sholat seperti lagu yang biasa kita dengarkan, subuh kesiangan, duhur tan asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Nah, pengalaman. Awas nggih, sholate. Ngoten nggih Bu nggih? Maka dengan berakhirnya lagu tadi berakhir pula perjumpaan kita pada siang hari ini. Hah? Wali Songo? Ya, Wali Songo. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Iya. Estu taniki lanjut. Masih di tempat semuanya. Nek jenengan semangat kula nggih semangat. Shallu ala Nabi Muhammad. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Maktum. Ayo, Sunan apa? Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijaga Raden Sahid. Sedaya nggih? Bareng-bareng nggih. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Maktum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijaga Raden Sahid, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Ja'far Shadiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Sedaya monggo mun alik ya rafi'a syani wa daraji afatayati ratal alami ya uhailal jui afatayati ratal alami ya uhailal jui diwal karami diwal karom. Orang mari-mari jenengan saya betah nang kene ta? Gak kate sembayang duhur. Prei. Sedaya tasih betah ten mriki. Nggih pun jenengan ten mriki malmon kula balik. Ngeten nggih, kula klarifikasi riyen. Sebenarnya kelawan khusyuk saged nggih? Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa minhum ma bi ahlil bad riya Allah. Monggo
Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi-mugi barokah wawasan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat. Sing gak ada utang mugi-mugi lunas utange. Sing ngamine banter utange tambah akeh. Saya yakin yang hadir di sini semuanya kepengen rezekine lancar kabeh nggih Bu nggih. Ngapunten kula ingatkan bahwa donya gak digawa mati. Kula elingno donya gak digawa mati. Kenapa bisa kula ngomong seperti itu? Apakah jenengan pernah melihat orang jualan pentol mayit? Jualan pentol? Tidak pernah. Apakah jenengan pernah melihat mayit kok dodolan tahu tek? Tahu tahu tek? Enggak tahu. Tahu tek itu ya tahu tek. Makanya sebelum kula berbicara tentang Isra Mi'raj, kula elingno riyin bahwa dunya gak digawa mati, duit gak digawa mati, harta tidak dibawa mati. Jenengan nek mati sampun sedo, kita semua pasti mati. Ketika kita sudah mati, yang kita butuhkan cuma satu, nopo? Dungo. Gak tahu dungo? Dungo itu oh donga. Ya donga. Volume malih. Volume malih niki, mikir. Ya, memang nada bicaranya memang harus seperti itu ya.